Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan judul renungan pada pagi hari ini adalah perselisihan. Bapak Ibu, Jemaat Korintus merupakan jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya yang kedua, sekitar musim gugur 52 Masehi. Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai jemaat yang tidak kekurangan suatu apapun. Hal ini menimbulkan kegembiraan di dalam diri jemaat Korintus sekaligus kesombongan, yang menyebabkan berbagai penyimpangan dan dosa, seperti misalnya perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Itu kita bisa lihat di dalam perikop yang kita baca, menyebabkan percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu, dan lain sebagainya. Paulus memberikan teguran kepada mereka dengan mengungkapkan penyebab dari segala kekacauan yang terjadi dalam jemaat tersebut. Penyebab tersebut adalah karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu, Paulus menyebut jemaat di Korintus masih memiliki tingkah laku seperti yang dunia ajarkan, sehingga membuat mereka tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya di Korintus. Bahkan Paulus menyebut mereka sebagai bayi rohani, padahal seharusnya mereka telah bertumbuh sebagai orang dewasa secara rohani. Contohnya yang digambarkan pada ayat yang keempat, yaitu terjadinya perselisihan akibat mendewakan Paulus dan Apolos, sehingga mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang satu golongan Paulus dan yang lainnya adalah golongan Apolos. Kemudian Paulus menasihati mereka dengan menyatakan bahwa Paulus dan Apolos sebenarnya adalah wakil Allah yang bertugas untuk menanam dan menyiram, sedangkan yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Sehingga seharusnya mereka memberikan kemuliaan dan segala ucapan syukur hanya kepada Allah saja. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-9. Saudara, makna dari teguran dan nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus adalah bahwa sebagai orang percaya, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan menanti saatnya Allah memberikan pertumbuhan kepada kita. Apa arti dari hal ini? Artinya adalah setelah kita mengalami kelahiran baru, maka sebenarnya kita sedang belajar melakukan perintah-perintah Allah atau hidup di dalam kesalehan, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Dan apabila kita gagal melakukannya karena masih memilih untuk hidup di dalam kedagingan, ketika Roh Kudus menegur, ketika Roh Kudus menyadarkan kita, maka mari kita kembali untuk hidup di dalam kesalehan. Dengan demikian, kita tidak selalu menjadi bayi rohani,
tetapi kita bertumbuh semakin dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita melakukan perintah-perintah Allah, senantiasa membaca firman Tuhan dan berdoa? Mari kita mulai jika kita misalnya mulai berkompromi dengan nilai-nilai dunia, mintalah kekuatan kepada Roh Kudus untuk menolong saudara kembali hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Mari terus koreksi hati kami, terus koreksi batin kami. Dan ketika Allah menemukan ada yang salah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mari juga berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar apa yang menjadi teguran, hati yang selalu mau taat dan selalu merindukan pertumbuhan dan perubahan di dalam diri kami, Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun Kau menempatkan kami menjadi saksi-Mu, kami tetap bisa Tuhan menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Juga segala aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.